Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendiansyah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek di Dinas Pangan dengan judul Pencatatan Barang dan Dokumen Kantor Dinas Pangan Kabupaten Karawang yang rusak akibat banjir. Latar belakang: selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2018, saya memilih Dinas Pangan Kabupaten Karawang sebagai tempat kerja praktek karena di masa pandemi seperti sekarang ini banyak kantor dinas atau instansi terkait yang tidak menerima mahasiswa untuk melakukan kerja praktek. Oleh karenanya, Dinas Pangan masih bisa menerima mahasiswa untuk melakukan kerja praktek. Dinas Pangan tersendiri itu berada di Kecamatan Karawang Barat, bersebelahan dengan kantor Kecamatan Karawang Barat dan kantor Dinas Pertanian. Di sana saya ditempatkan di bagian sekretariat. Saya jadi lebih mengetahui bagaimana struktur organisasi bekerja, lalu kepegawaian, serta gaya kepemimpinan seorang pemimpin organisasi. Profil Dinas Pangan. Berikut adalah profilnya. Nama instansi Dinas Pangan Kabupaten Karawang, alamat instansi Jalan Bypass Tanjung Pura, Tanjung Mekar, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Instansi kedinasan yang bergerak di bidang pangan, jumlah pegawai 34, nomor telepon ada di 0267 400075, email ada pangan@karawangkab.go.id. Tinjauan pustaka. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan SDM dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka SDM perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul. Berbagai macam usaha dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM yang terampil, profesional, dan mempunyai wawasan tinggi, serta harus mengembangkan suatu sistem-sistem yang berlaku sekarang. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan data atau susunan perangkat keras dan perangkat lunak, serta dijalankan oleh tenaga ahlinya yang bisa membantu pekerjaan sehari-hari tentunya. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Dapat dilihat dari bidang pendidikan, bidang bisnis, dan lainnya. Sistem informasi juga dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari. Tujuan dan metode. Tujuan dari kegiatan kerja praktek ini adalah memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam rangka menerapkan atau membandingkan serta menganalisis teori dan pengetahuan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Yang kedua, melakukan analisis terhadap sistem yang ada di lapangan berdasarkan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Yang ketiga, memahami secara umum kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, melatih komunikasi serta berperilaku di lapangan kerja. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan dengan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif. Peneliti bisa fokus pada penelitian dan juga bisa menggambarkan semurni-murninya sehingga penelitian dapat dilakukan secara detail. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada kepala subbagian umum kepegawaian, yaitu Ibu Haji Atin Supriyatin. Tugas yang diberikan yaitu mengenai pencatatan barang dan dokumen yang rusak akibat banjir. Tujuannya untuk mengetahui apa saja barang dan dokumen yang rusak atau hilang akibat banjir. Selain itu juga, saya ditugaskan untuk mencatat atau menginput capaian rekapitulasi kinerja Dinas Pangan, serta membantu sekretaris dinas untuk melakukan rapat via online. Pelaksanaan kerja praktek. Tabel logbook. Pada hari Rabu 17 Februari 2021, saya hari pertama melakukan kerja praktek. Hari Senin 1 Maret 2021, saya membantu membersihkan barang serta dokumen yang rusak akibat banjir. Hari Rabu 17 Maret, saya membantu sekretaris dinas melakukan rapat via online. Selasa 23 Maret, saya membantu mendata barang-barang serta dokumen yang rusak akibat banjir. Selasa 30 Maret, saya ditugaskan untuk menginput capaian rekapitulasi kinerja Dinas Pangan. Dan Senin 3 April 2021, saya mencatat agenda kepegawaian. Kamis 28 April 2021, saya mencari data-data untuk membuat laporan. Dan Jumat 30 April, saya melakukan hari terakhir kerja praktek. Pelaksanaan kerja praktek, tugas utamanya yaitu pada akhir Februari 2021, Karawang mengalami musibah banjir. Sebagian besar hampir terjadi di seluruh kecamatan, khususnya yang ada di bantaran Sungai Citarum. Dinas Pangan salah satunya yang terdampak musibah tersebut. Selain itu juga barang dan dokumen banyak yang rusak dan hilang. Berikut adalah beberapa barang dan dokumen tersebut. Dokumen yang pertama, arsip RKA tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Nomor 2, arsip DPA tahun 2015 sampai dengan 2020. Nomor 3, KKA tahun 2015 sampai dengan 2020, arsip SK kegiatan tahun 2015 sampai dengan 2021, dan yang terakhir dokumen petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan tahun 2015 sampai dengan 2020. Selanjutnya barang inventaris, ada personal komputer 8 unit, komputer 8 unit, printer 10 unit, proyektor atau infocus 3 unit, laptop dan notebook 14 unit, meja kerja 15 unit, dan TP-Link 1 unit. Selanjutnya kita masuk ke tugas pendukung. Tugas pendukung yang pertama yaitu membantu rapat sekretaris dinas via online. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, rapat kebanyakan dilakukan secara daring. Jika ingin melakukan rapat via offline juga, biasanya harus mematuhi protokol kesehatan dan melakukan rapat di luar ruangan. Pada saat itu, sekretaris dinas menyuruh saya untuk membantunya melakukan rapat online.
karena saya ditugaskan untuk membantu beliau, saya juga menyaksikan rapat tersebut. Rapat tersebut membahas tentang bantuan dari provinsi kepada para petani dan peternak. Apakah bantuan tersebut hanya membantu jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang artinya bantuan tersebut bisa diolah sehingga dapat menghasilkan barang tani atau peternakan yang bisa dijual kembali. Yang terakhir, saya ditugaskan untuk menginput data capaian rekapitulasi Dinas Pangan. Dikarenakan pada saat itu komputer rusak akibat banjir, sehingga membuat pekerjaan kantor Dinas Pangan menjadi lambat. Oleh karena itu saya diminta oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan, yaitu Ibu Lilis, untuk menginput data capaian rekapitulasi kinerja Dinas Pangan. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya, pada akhir Februari 2021, Karawang mengalami musibah banjir. Banyak rumah warga, perkantoran, dan fasilitas publik yang terdampak. Salah satunya kantor Dinas Pangan. Banyak dokumen serta barang yang rusak akibat banjir. Tidak hanya itu, sampah serta lumpur yang menggenang membuat kotor. Lalu peralatan yang rusak membuat pekerjaan menjadi tertunda. Solusinya, banjir membuat peralatan rusak. Oleh karena itu, para pegawai harus segera membersihkan barang-barang tersebut. Serta pegawai disarankan untuk membawa laptop masing-masing karena bisa membantu pekerjaan cepat selesai sehingga tidak menumpuk. Selain itu juga laptop bisa digunakan untuk melakukan rapat via online. Kesimpulan dan saran. Kerja praktek merupakan kegiatan pengenalan mahasiswa mengenai gambaran bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, serta mengetahui kegiatan kepegawaian. Selain itu juga pengenalan lingkungan sangat memberi manfaat untuk mahasiswa. Bagaimana cara agar mudah membaur dengan orang-orang baru. Saran, kegiatan kerja praktek sangatlah bermanfaat untuk mahasiswa, apalagi jika kerja praktek dilakukan sesuai dengan penjurusan. Akan sangat membantu tentunya. Berikut adalah foto kegiatan pada saat kerja praktek. Yang pertama ada foto keadaan Dinas Pangan sewaktu banjir. Di bawahnya ada keadaan kantor pada saat banjir itu surut dan banyak dokumen serta lumpur yang mengenang. Yang ketiga ada barang-barang yang rusak akibat banjir, dan di bawahnya ada foto terakhir kegiatan kerja praktek di Dinas Pangan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi